Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah wa ab'adana min akhwali ahli bid'ati wal dhalalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal mutaramin, para sesepuh bini sepuh sedaya ingkang kula hormati, sedaya kadang kula ingkang nyimak wontenipun kajian kitab saking NU Borobudur, sedaya ingkang kula hormati hadirin wal hadirat yang hadir dalam gedung NU MBC NU Borobudur yang saya banggakan. Langkung rumiyin monggo tansah muji lan syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi maos tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita dambakan syafaatnya semenjak dari dunia ini terutama sampai nanti di kampung akhirat yang abadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kajian kitab Bayanul Mustafa fi Wasiatil Mustafa, monggo kita mulai tabarukan bisri suratul Fatihah. Semoga Allah memberikan kemanfaatan, kemaslahatan kagem kita sedaya. Lidhalal mardhatillah wali syafatir rasulillah wali jabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dinten kapengker sampun kula aturaken babagan fadhail. Inggih menika bab wontenipun amaliha sholih. Dene bab sacandhaipun dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiatipun Kanjeng Nabi dhateng sahabat Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Ali, layak balu ran rimo sapa Allah Gusti Allah salatan ing salat bila wuduin kelawan tanpa wudu. Wala sodakotin lan ora nrimo sapa Allah sodakotan ing sedekah minal harami saking barang kang haram. Pesanipun Rasulullah kepada sahabat Ali, wahai Ali, ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima solatnya hambanya yang tidak berwudu. Jadi pengertian wudu ini untuk solat hukumnya wajib. Keranten wudu niki memberikan banyak kemanfaatan, bahwa Islam itu benar-benar mengajarkan kepada pengikutnya, kepada umatnya untuk selalu toharoh, dalam artian bersuci dari hadas yang kecil maupun besar. Adapun wudu yang kita bahas pada kesempatan malam ini, dawuhipun Rasulullah bahwa solat seseorang tidak akan sah kecuali dengan berwudu. Wudu niki kejawi kewajiban kita selaku tiang muslim. Setiap yang akan mendirikan sholat 5 waktu, banyak kesunahan-kesunahan, mendapat nilai pahala bila kita kerjakan, bila kita mempunyai wudu. Suatu contoh, dalam hadis jelas diriwayatkan bahwa orang yang mau tidur dalam keadaan suci, maka Allah akan menjaganya, mengutus malaikat rahmat menjaganya dia sehingga sampai dia bangun. Kemudian wudu juga disunahkan
mendapat keberkahan, kebagusan tatkala kita memusafir bepergian. Kita mau keluar rumah, aktivitas boleh untuk nindakaken sunnah wudu. Kita mau ziarah ke makam, adanya ziarah kubur, disunnahkan juga untuk kita berwudu. Karena dengan wudu itu rahmat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengiringi langkah-langkah kita semua. Ada orang bertanya kepada saya, Kiai, kalau kita profesi dagang ke pasar, apakah kita juga baik untuk melaksanakan wudu? Bagus sekali. Sebelum melangkahkan kaki dari rumah, berwudu dulu, kemudian berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Maka kepergian kita semua dari rumah kemudian sampai ke pasar, selama dagang di pasar tadi sampai sore, sampai pulang, Allah akan memberikan banyak rahmat kepada kita semua. Itulah hebatnya wudu, karena wudu ini termasuk hal yang disyariatkan oleh Rasulullah kepada umatnya pada malam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sedekatan lan ora nrimo sapa Allah ing sedekah minal harami sanging barang haram. Pesanipun Rasulullah kepada sahabat Ali, kejaba salat harus dengan wudu. Allah tidak akan menerima bila ada orang bersedekah tapi hasil sedekah tadi dari barang yang haram. Tentunya kita bersedekah ini diniatkan ikhlas karena Allah. Karena Allah juga dawuh di dalam Al-Qur'an, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'u adza. Ucapanmu yang bagus, ucapanmu yang lentur, ucapan yang sejuk itu lebih indah, lebih disayang di mata Allah Subhanahu wa taala daripada kita bersedekah tapi satu mungkin tidak halal, dalam artian menika barang haram. Yang kedua, sedekah tapi diundomono bahasanya atau diperbincangkan, selalu diceritakan pada orang lain atau diumpat-umpat. Ya, hal semacam ini termasuk larangan agama. Mari kita mengajak kepada seluruhnya yang nyimak kajian malam ini. Sahabat Ali pernah diberikan wasiat oleh Rasulullah tentang sholat harus dengan wudu. Syukur-syukur wudunya disampurnakan, jangan kesusu, jangan tergesa-gesa. Kemudian wasiatnya lagi, ya Ali, he Ali, la yazalul mu'min, ora kingsir sapa al-mu'minu wong mu'min fi ziyadatin ing dalem oleh tambah, fi dinihi ing dalem agamane mu'min, malam yakulul haram, selagi ni dheweke ora mangan barang haram. Waman lan sapane wong faroko kang pisah sapa wong al ulama ing para ulama, mata mongko mati apa kalbu atine man, wa mialan wuta sapa man anto atillahi saking taat marang Allah Subhanahu wa taala. Pesannya Rasulullah kepada sahabat Ali, orang mukmin itu tidak akan henti-hentinya, akan selalu bertambah ilmunya, manfaat ilmunya, berkah ilmunya, selama dia tidak bersentuhan dengan barang haram. Ternyata akibat dari barang haram ini sangat fatal dalam kehidupan kita, ditarik berkahnya. Kalau mungkin dia orang pandai tapi selalu bersentuhan dengan barang-barang yang haram, tentunya tidak akan bermanfaat ilmunya. Ini jelas dalam pesannya Rasulullah kepada sahabat Ali. Wa man faraqal ulama, barang siapa yang dia pisah, jaga jarak dengan ulama, pengertian di sini bukan person pribadinya, tapi ajarannya, ajaran para ulama. Mata qalbuhu, dijamin maka hatinya akan mati. Wa ami an taatillah,
dan dia akan buta dalam hal ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka mari saya mengajak kepada diri saya, sedaya ingkang nyimak teng pundi mawon nggih, niki monggo sareng-sareng kita senantiasa, apalagi di zaman semakin teknologi canggih, zaman modern, orang itu tidak merapat ke ulama, justru malah menghina ulama. Niki yang terjadi, naudzubillah min dzalik. Padahal sabdanya Rasulullah, barang siapa yang jauh dari ulama maka akan mati hatinya dan akan buta, dalam artian dia jauh tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu hadis diterangkan juga, ini dalam kitab Nashul Ibad, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nanti zaman akhir akan ada tanda-tanda orang itu pada lari dari ajaran para ulama. Ajaran para ulama niku napa? Mengajak untuk beribadah kepada Allah, guyub rukun kepada sesama, menghormati satu dengan yang lainnya. Ajaran-ajaran para ulama yang mulia ini akan ditinggalkan oleh sebagian manusia. Kalau orang sudah lari dari para ajaran ulama, maka Allah akan mengirimkan paket 3 cobaan. Cobaan yang pertama, yurfa'u anhu dhaikul aisy. Allah akan memberikan cobaan yang 3. Yang pertama adalah yurfa'u barakatam min kasbihim. Allah akan mengangkat berkah ekonomi dari pekerjaan mereka semua. Naudzubillah min dzalik. Dados kalau tiang sudah lari dari ajaran para ulama, hidupnya akan jelas susah. Karena apa? Dari perekonomian saja berkahnya dihilangi oleh Allah Ta'ala. Meskipun hasilnya banyak, ekonominya mapan, status sosial jabatannya tinggi, tapi tidak ada keberkahan di dalam ekonomi tersebut. Yang kedua, cobaan yang Allah akan turunkan kepada orang-orang yang dalam hidupnya jauh bahkan lari dari ajaran ulama, yusallitullahu fiha sultanan dzaliman. Allah akan memberikan paket yang bernama pemimpin tapi tidak amanah. Punya pemimpin tapi pemimpin tidak amanah, tidak berpihak pada wong cilik, bahkan maaf ada oknum, ya orang-orang berkuasa di atas yang tega mengkorupsi uang rakyat. Itu akibat daripada mereka lari atau masa bodoh dengan ajaran para ulama. Yang ketiga apa? Cobaan yang terberat nanti, siksa yang terberat. Yahrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Orang yang lari dari ulama tersebut, Allah akan memberikan cobaan apa? Sampai dia finish mati dalam kehidupan akhir dari kehidupan ini, dia pulang menghadap Allah tidak membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Dalam suatu riwayah, tamamun nikmati al-mautu ala dinil Islam. Paling sempurnanya orang meninggal dunia adalah tatkala dia pulang ke rahmatullah dengan menyebut kalam Allah dalam keadaan Islam. Makanya kita semua dengan hadis yang saya aturkan tadi sebagai penjelasan, mari kita dekat dengan para ulama. Ada waktu dibagi untuk ngaji, kemudian untuk bekerja, untuk keluarga, untuk istirahat. Itu semuanya insya Allah kalau orang pandai membagi waktu akan banyak kemanfaatan di dalam hidupnya. Wa ami antaatillah, orang-orang yang lari dari para ulama, ajaran para ulama, ternyata dia akan semakin berat, bahkan tidak tahu tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dimanapun saja panjenengan nyimak kajian dalu niki,
Kita lajengaken ya Ali he Ali man sapane wong qira'a kang maca sapa wong Al-Qur'ana ing Qur'an walam yuhillalan ora ngalalake sapa man halalahu ing halale Qur'an walam yuharrim lan ora ngaromake sapa man haramahu ing babagan harame Al-Qur'an kana mongko ana sapa wong minal ladina iku saking golongane wong-wong akeh nabadhu kang padha mbuang sapa wong kitaballahi ing kitabe Allah wara'a dzurihim ing dalem burine gegere wong. Niki mempunyai arti kaitannya tentang orang yang membaca Quran. Orang yang membaca, barang siapa membaca Quran tidak menghalalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, tidak mengharamkan apa yang di dalam Al-Quran, maka termasuk dia mencampakkan Al-Quran. Intinya apa? Orang membaca Al-Quran pahalanya besar. Bahkan setiap huruf adalah 10 kebagusan. 3 huruf berarti 30 kebagusan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif 1, Lam 1, Mim 1. 3 huruf sudah mendapat 30 kebagusan. Tapi satu sisi hatinya Rasulullah menyatakan orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran sama halnya dia mencampakkan kitab suci Al-Quran. Naudzubillah min dalik. Semoga yang hadir semua yang mendengar pengajian malam ini, saya mengajak pada diri saya juga para sedaya ingkang nyimak adicara malam ini. Mari kita budayakan kembali untuk cinta kepada Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim. Ya, bisolat semampunya 1 ayat, 2 ayat itu sudah bagus. Yang penting continue terus menerus. Karena dalam satu hadis, ahabbul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Saapi-api produk ngamal kesainan itu adalah yang continue terus menerus meskipun jumlahnya sedikit. Jadi yang penting istiqomah kita, waktunya kita baca Quran ya membacanya. Ada orang bertanya, kula pun mboten saged baca Al-Quran. Bagaimana? Ya mendengarkannya sudah bagus. Atau ikut kajian-kajian di dusun, desa, masjid, musola di lingkungan kita yang ada. Sebabnya apa? Al-Quran dibaca selain mendapat nilai pahala, yakin akan memberikan berkah dalam hidup rumah tangga kita semua. Bahkan dalam suatu hadis, nawwiru buyutakum bisolati watil Quran. Sinarilah rumah tanggamu dengan mendirikan sholat sunnah dan juga membaca Al-Quran. Jadi sholat wajib sebagusnya syukur berjamaah di masjid musola terdekat kita berjamaah. Adapun sholat sunnah yang lainnya di rumah mboten nopo-nopo, boleh tidak apa-apa. Yang penting di dalam rumah kita semua ada lantunan ayat suci Al-Quran. Mungkin bapaknya yang sepuh-sepuh, ibu-ibu yang sepuh-sepuh ikut tadarus Al-Quran bagus sekali. Terus tidak harus banyak. Dan di dalam kita membaca Al-Quran jangan mengejar target khatam. Apalagi kesusu atau apalagi terlalu cepat membacanya. Sebab kita khawatir wonten dawuh malam yujawidil Quran fahuwa ismun. Barang siapa membaca Al-Quran dengan tanpa ada ilmu tajwid justru akan mendapat dosa. Naudzubillah min dalik. Hadirin rahimakumullah. Demikian kajian singkat malam ini yang dapat kami aturkan. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.